menangis kita sekarang ini melihat kondisi masyarakat kita. Mereka datang ke rumah, Pak, beli tape saya ini, Pak. Pak, beli pisang saya ini, Pak. Ada Bapak uang 5.000, nak Bapak beli aja, Bapak ambil aja nih 5.000 bisa untuk beli nasi uduk buat anak saya, Pak. Nasi uduk hanya 5.000 satu bungkus, anak saya belum makan dari pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, di tengah-tengah rakyat diperketat, bahkan boleh dikatakan tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berusaha, jalan-jalan disekat, agar rakyat tidak bepergian kemana-mana. Warung-warung dijaga oleh Satpol PP, di backup TNI dan Polri, agar bisa mencari hidup sesuai dengan aturan PPKM, guna menjaga penyebaran virus corona. Isak dan tangis terdengar di sana sini, karena rakyat tidak ada lagi yang bisa dimakan untuk penyambung hidup, karena mereka tidak bisa berusaha, karena mereka susah keluar rumah. Kalau mau naik kereta api, harus memenuhi sejumlah persyaratan baru bisa. Akan tetapi anehnya, dalam kondisi sesulit ini, dalam kondisi PHK yang terus-menerus terjadi, dalam kondisi pengangguran yang begini menggunung, tenaga kerja asing dari Cina tetap juga masuk ke negeri ini. Seperti dikatakan anggota DPR RI Fadlizon pada tanggal 7 Agustus 2021 ini saja, 34 orang TKA asal Cina datang ke Indonesia. Itu baru tanggal 7 Agustus. Sebelum-sebelumnya, waduh, ketika ditanya kepada pemerintah yang membidangi ini, jawabannya seperti membela kepentingan TKA Cina ini. Ya, imigrasi jika ditanya akan mengatakan bahwa mereka masuk telah memenuhi prosedur. Apakah prosedur yang mereka penuhi yang dikatakan pihak imigrasi itu mengalahkan prosedur yang dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri sendiri? Apakah belum bisa menjadi persyaratan cucuran air mata, isak tangis, keroncongan perut mereka yang lapar? Bayangkan,
seorang anggota DPR RI dari partai yang berada di dalam lingkaran kekuasaan pula, dari Gerindra, Fadlizon, tak habis pikir mengapa TKA dari Cina ini bisa masuk terus leluasa, melebihi keleluasaan tenaga kerja dalam negeri. Rakyat sekarang ini kemana saja bepergian sulit. Bahkan pergi ke rumah ibadah pun sulit. Kok tenaga kerja asing dari Cina begitu leluasa? Seperti mendapat prioritas, seperti mendapat pembelaan. Rakyat Indonesia dari satu provinsi ke provinsi lain sulit. Rakyat Indonesia dari satu kota ke kota lain sulit. Bahkan dari satu RT saja ke RT lain sekarang sulit bepergian. Banyak prosedur yang harus tanya. Sulit yang dapat masuk. Mobilnya diputar balik. Tetapi pesawat Cina tidak bisa diputar balik. TKA Cina seperti dapat karpet merah di bumi Indonesia ini. Bayangkan seorang Fadlizon saja yang anggota DPR RI dari partai koalisi pemerintah lagi sudah mengeluh dan memberikan pertanyaan, ada apa ini sungguhnya? Apalagi kita rakyat biasa, apalagi rakyat yang sekarang menganggur, apalagi rakyat yang baru saja kemarin di PHK. Di tengah-tengah hidup yang begini susah. Menangis kita sekarang ini melihat kondisi masyarakat kita. Mereka datang ke rumah. Pak, beli tape saya ini, Pak. Pak, beli pisang saya ini, Pak. Ada Bapak uang 5.000, nak Bapak beli aja, Bapak ambil aja nih 5.000 bisa untuk beli nasi uduk buat anak saya, Pak. Nasi uduk hanya 5.000 satu bungkus, anak saya belum makan dari pagi. Waduh, menangis kita mendengarkan ibu-ibu datang ke rumah dengan menjunjung tape, menjunjung daun singkong, hanya mengharapkan uang 5.000 untuk beli nasi uduk buat anaknya yang dari pagi belum makan. Tidakkah pemerintah melihat keluhan seperti ini? Ada yang menangis karena baru saja di PHK. Mereka takut di PHK karena anaknya ada 2 orang, istrinya tidak bekerja. Tetapi tiba-tiba mereka dapat surat PHK tanpa pesangon. Pak, saya mau menggali sumur, Pak. Berapa aja uang Pak kasih, nggak apa-apa. Pokoknya saya dapat uang untuk makan anak saya, begitu. Sambil menangis dia bicara begitu. Mari kita dengarkan penyampaian Fadlizon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kita sudah berkali-kali bicara tentang tenaga kerja asing dari Cina yang masuk ke Indonesia. Sudah sering sekali diprotes, sering kali dikritik, dikecam oleh berbagai pihak, bahkan dari pihak yang dianggap sebagai oposisi maupun pendukung dari pemerintah sendiri. Kali ini datang lagi di tengah PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat level 4, pada tanggal 7 Agustus 2021, masuklah 34 TKA dari Cina. Dan seperti biasa, selalu saja keimigrasian kita melakukan pembelaan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur. Persoalannya adalah ketika masyarakat hampir semua kegiatannya dibatasi, kok bisa-bisanya TKA Cina ini bisa melenggang seolah dengan karpet merah masuk ke Indonesia dan bekerja di Indonesia
Sementara buruh kita, warga kita, banyak yang sedang di PHK, membutuhkan pekerjaan. Tapi TKA Cina tetap masuk ke Indonesia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan PPKM darurat, PPKM level 4, bahkan jauh sebelum ada PPKM ini. Jadi seperti ada keistimewaan tersendiri terhadap TKA Cina ini. Pasti ada backingnya, ada yang melindunginya. Karena setiap kali mereka datang, selalu ada pernyataan bahwa mereka masuk sesuai dengan prosedur, sudah disesuaikan dengan apa yang menjadi persyaratan, sudah mengikuti segala macam aturan dan lain-lain. Inilah yang menurut saya memberikan satu message yang salah kepada masyarakat dan bisa membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Kenapa? Karena masyarakat semua kegiatannya dibatasi. Kegiatan di kantor dibatasi sehingga orang bisa berkegiatan dari rumah atau work from home. Sekolah tidak bisa tatap muka sehingga harus sekolah dari rumah juga, school from home. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang non-esensial dan non-kritikal dibatasi. Jalan-jalan dibatasi. Jalanan bahkan dibatasi, diblokade dengan berbagai kendaraan militer, kendaraan polisi, ditanya surat menyurat dan sebagainya. Sehingga praktis banyak masyarakat yang tidak leluasa dan tidak bebas. Dan ini kita pahami sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19, terutama varian Delta yang luar biasa mudah untuk menular di tengah masyarakat. Lalu kita lihat juga pedagang-pedagang harian, mereka yang hidup mendapatkan nafkah dari sehari-hari. Banyak yang bertumbangan. Pedagang kaki lima, pedagang tradisional, mereka yang hidup dari penghasilan harian, banyak yang kemudian menyerah. Ada yang mengibarkan bendera putih. Tapi tetap saja yang namanya TKA Cina masuk dengan leluasa. Ini yang saya heran. Dan kita seperti dibikin tidak berdaya menghadapinya. Siapa sebetulnya backing di belakang TKA Cina ini? Sepertinya kita tidak mampu menahan mereka. Tidak mampu untuk meminta kepada pemerintah agar mereka nanti datang saja. Kalau PPKM sudah selesai, kalau pandemi sudah mereda atau bahkan sudah usai. Dan seberapa penting sih sebetulnya TKA Cina ini? Apakah hanya mereka saja yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dimanapun mereka dipekerjakan? Apakah mereka yang datang ini betul-betul mereka yang ahli di bidangnya? Apakah tidak ada manusia Indonesia dari 270 juta yang mampu mengerjakan apa yang dilakukan oleh para pekerja dari Cina tersebut? Ini yang menurut saya pemerintah gagal memberikan klarifikasi, gagal memberikan pemahaman, sehingga masyarakat berkurang kepercayaannya kepada pemerintah. Dan ini pula yang membuat terjadi dalam tanda petik pembangkangan. Bagaimana masyarakat disuruh PPKM, kok ini datang TKA dari Cina. Ada yang membuka warung makanan mereka untuk pendapatan sehari-hari, dibubarkan. Ada yang diusir, alat dagangnya diangkut, dan bahkan dagangannya pun diangkut. Ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang dianggap bisa menimbulkan kerumunan, juga dibubarkan sebegitu keras. Tetapi tidak terjadi pada TKA Cina. Ini yang menurut saya satu situasi yang sangat absurd. Satu situasi yang benar-benar bertolak belakang, inkonsisten, bahkan boleh dibilang diskriminatif. Mudah-mudahan pemerintah menyadari bahwa apa yang dilakukan dengan membiarkan TKA Cina ini masuk di tengah PPKM 4 dan juga di masa pandemi COVID ini telah memberi satu sinyal yang salah untuk kepatuhan masyarakat, untuk kekompakan masyarakat, untuk mengajak semangat masyarakat bersatu dan bergotong royong menghadapi pandemi COVID ini. Karena apa yang dilakukan adalah satu tindakan yang dianggap inkonsisten dan diskriminatif. Sekali lagi, sebagai anggota DPR, saya menghimbau kepada pemerintah, hentikanlah
segala macam inkonsistensi ini. Hentikanlah TKA Cina masuk di saat kita PPKM dan juga di saat kita sedang menghadapi berjibaku dengan pandemi COVID-19 ini. Nanti silakan dikaji kembali setelah keadaan normal dan setelah tidak ada lagi manusia Indonesia yang sanggup mengerjakan apa yang dikerjakan oleh mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN dimanapun berada, sekali lagi kita bermohon kepada pemerintah, tolonglah hentikan praktek-praktek yang menoreh perasaan rakyat, seperti mendatangkan tenaga kerja asing dari Cina ke Indonesia. Ini hentikanlah. Di Indonesia ini banyak pekerja yang menganggur sekarang, banyak. Kenapa harus dari Cina? Semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik di negeri kita ini ke depan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa